Bagaimana sebetulnya memandang uh, milenial dan juga perempuan dalam proses politik yang ada di Indonesia dan bagaimana pengaruh mereka, lalu bagaimana kontestasi pilkada ini bisa membuka ruang harapan terhadap para peran politik milenial dan perempuan. Silakan Mbak Titi. Ya, Kak Ai, Mas Ai, terima kasih ya. Kalau kita bahas tema kita hari ini, sebenarnya ini dua tema besar yang bisa dibedah dengan lebih mendalam lagi begitu. Tetapi memang cukup ada korelasinya. Yang pertama, kalau dari sisi ukuran atau jumlah, milenial dan perempuan ini kan kelompok mayoritas dari sisi jumlah ya. Tapi kan kalau dari sisi substansi belum tentu mayoritas jumlah itu juga dia muncul sebagai aktor dominan di permukaan. Misalnya dari sisi jumlah saja, kalau kita bicara soal keterlibatan perempuan di pemilu kita, perempuan itu terkenal sebagai kelompok yang secara politik itu sangat loyal. Saya punya data misalnya di pemilu 2019 dari DPT dari Pilkada 2015 ya. Karena kita kan ini 2020 pengulangan dari Pilkada 2015. Nah, dari misalnya sampel 229 daerah itu ada 94 juta pemilih yang terdata. Lalu kemudian ternyata tingkat partisipasinya itu sebanyak 60 juta. Nah, bagaimana kemudian dengan pemilih perempuan? Ternyata pemilih perempuan itu dari total di 229 daerah sampel ini ada 47 juta sekian dan angka pengguna hak pilihnya itu 52%. Jadi kalau bicara soal partisipasi pemilih dari pilkada ke pemilu Mas Ai, kecenderungan perempuan itu lebih loyal untuk datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih. Jadi selisihnya itu dengan pemilih laki-laki sekitar 4%. Tetapi kalau bicara soal kehadiran dia di panggung politik, berarti lebih banyak daripada partisipasi pemilih laki-laki. Dan tingkat keterpilihan perempuan yang tadi jumlahnya sekitar kurang dari 10% ketika dia maju pilkada, itu ternyata tinggi, 33% lebih itu terpilih. Jadi sebenarnya perempuan itu cukup punya posisi tawar di dalam pilkada kita. Nah, apalagi sudah terbukti ya, baik dari sisi jumlah pemilih dan juga peluang menangnya ternyata cukup besar ya. Betul, termasuk di pemilu 2019 Mas Ai ya, ternyata itu mencatatkan keterpilihan perempuan di DPR RI tertinggi di dalam sejarah elektoral kita, sebanyak 20,8% perempuan terpilih di DPR RI. Jadi untuk pertama kali di dalam sejarah elektoral kita itu perempuan di atas 20%. Nah, artinya daya tahan perempuan di politik itu cukup baik ya. Bahkan kalau bisa dibilang PKS ini salah satu yang tingkat keterpilihan perempuannya terdongkrak cukup tajam di pemilu 2019 lalu. Kalau 2014 itu Teteh Ledia Hanifah itu hanya sendirian. Nah, sekarang ini temennya udah banyak di DPR. Banyak serikan di DPR kita sekarang. Betul. Nah, itu kalau perempuan. Nah, kalau laki-laki, kalau milenial sama sebenarnya. Milenial kita itu dari sisi jumlah, saya pakai ukuran yang sampai usia 40 tahun ya. Jadi kalau kita pakai data KPU, ternyata milenial yang usianya sampai 40 tahun itu angkanya itu 40% lebih. Artinya dari sisi elektoral besar betul, ya? Besar dan menentukan artinya. Jadi kalau yang jumlahnya ini 40% ini bisa dikelola, sebenarnya ruang untuk menang bagi kontestan itu besar begitu. Tapi memang isu perempuan, isu milenial itu tidak banyak kemudian menjadi pendekatan dan digarap serius oleh kandidat kita. Jadi baru sebatas simbolik. Simboliknya apa? Pakai baju ala milenial, lalu kemudian olahraga ala milenial, ya baru gaya begitu. Tetapi narasi substansinya belum masuk berarti ya, masih ke pencitraan sebagai milenialnya saja ya.
Betul, betul. Jadi baru pendekatan yang sifatnya itu simbolik. Jadi baru yang sifatnya itu apa namanya aksesoris lah ya. Baik. Tetapi ya artificial bisa dibilang gitu. Tantangan besar kita adalah kita butuh bukan hanya perempuan dan milenial sebagai pemimpin, tetapi bagaimana substansi dan narasi soal isu-isu perempuan, anak dan milenial itu hadir dalam politik gagasan. Dan ini sebenarnya jadi tantangan kita. Baik, terima kasih Mbak Titi. Coba kita langsung tanya ke Bang Basam nih, yang kebetulan juga sangat berusia muda, lahir di tahun 88 dan sekarang mencalonkan diri sebagai wakil bupati di Halmahera Selatan. Assalamualaikum Bang Basam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Basam, tadi Mbak Titi sudah menyampaikan tuh, sebetulnya milenial itu punya peluang yang cukup besar karena dari jumlah pemilih itu sangat potensial karena sangat besar. Tetapi seringkali milenial hanya sekedar gayanya saja. Tapi orientasi keberpihakan terhadap kaum muda, terhadap milenial secara substansi itu masih belum terlihat. Bagaimana Bang Basam bisa menjawab itu? Memang kita melihat memang kondisi saat ini banyak kepala-kepala daerah tentunya tidak saja yang muda ya, yang tua juga yang mencitrakan dengan apa namanya citra milenial muda gitu untuk menarik simpati dari pemilih-pemilih pemula atau pemilih-pemilih muda. Tapi kemudian memang dalam kenyataannya ketika terpilih ternyata program-program ataupun sebelum terpilih program-program yang disampaikan tidak fokus atau tidak tertuju khusus untuk kepada kaum milenial atau kaum pemuda. Seperti di daerah kami sebenarnya posisinya pemilih pemula sangat tinggi, pemilih pemuda sangat tinggi, tapi kemudian perhatian khusus terhadap mereka, terutama perhatian terhadap pendidikan, kemudian kesejahteraan, kesempatan kerja masih sangat kurang. Sehingga kami berkeinginan ke depan kesempatan-kesempatan itu bisa kita buka lebih luas sehingga pemuda-pemuda di daerah kami ke depan bisa berkembang dan bisa bersaing dengan pemuda-pemuda di daerah lain. Bang. Halo? Baik, Bang Basam, sebelum lanjut saya mau tanya dulu, Bang Basam nih sudah mulai pendaftaran berarti ya? Sudah. Dan saya mau tanya nih karena Bang Basam nih terkait apa jumlah dukungan nih salah satu yang fenomenal juga. Berapa jumlah partai pendukung Bang Basam dari berapa partai yang ada di Halmahera Selatan? Alhamdulillah kami pasangan Usman Basam mendapatkan dukungan dari 9 parpol besar di Indonesia. Pertama adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kemudian dari kita PKS, kemudian PSI, Demokrat, PAN, Golkar, PDIP, Berkarya, dan yang terakhir bergabung ketika pendaftaran adalah PKPI. Akumulasi berarti tersisa berapa kursi. Partai? Tersisa 3 partai. Kursi. Alhamdulillah. 3 partai berapa kursi berarti? 3 partai sekitar 9 kursi dari 30 jadi mayoritas kursi. Ya, alhamdulillah. Mayoritas jumlah kursi DPRD ya. Ya mudah-mudahan juga menjadi mayoritas suara nantinya di hasil. Amin, insya Allah. Baik, Mbak Titi bisa saya panggil Mbak Titi? Mbak Titi, ini Bang Basam selain memang milenial, selain memang usia beliau masih sangat muda, dan juga nih nama panjang ini Basam Kasuba Mbak Titi. Jadi beliau punya nama keluarga yang sangat terkenal di Maluku Utara ya, di Halmahera Selatan. Dan dulu memang mahasiswi saya juga nampaknya masih family Mardiah Kasuba ya. Saya dulu mengajar di Yarsi dan ada mahasiswi saya. Oke. Mbak Titi mungkin punya sebelum ini saya sudah lihat Bu Nur Aziza, ini Bu Aziza. Saya mau sapa dulu Bu Aziza sebentar. Assalamualaikum Bu Aziza. Assalamualaikum Bu Aziza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir, terima kasih Bu Aziza sudah hadir. Gimana kabarnya, sehat-sehat Bu?
Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya Ibu. Sama-sama. Oke. Saya ke Mbak Titi dulu ya Bu. Boleh, boleh. Mbak Titi. Apa kabar Mbak Titi? Alhamdulillah kabar baik. Ini apa ada Ibu Sama-sama tokoh perempuan ini Mbak Titi dan Bu ya Aziza. dan calon wali kota di daerah tempat saya tinggal. Saya tinggal di Alhamdulillah. Pamulang, Tangerang Selatan, Masya Allah. Mas Ai. Alhamdulillah. Oke Mbak Titi, kita kembali ke pertanyaan tadi. Tadi Bang Basam ini selain memang beliau usia muda, lalu juga punya latar keluarga juga yang memang keluarga cukup besar di Halmahera Selatan, dan bahkan dukungan parpolnya ini mayoritas ini. Jadi tadi tergambarkan bagaimana petanya. Nah sebetulnya dengan kondisi seperti ini, apa yang menjadi harapan milenial ini harusnya bisa menjadi perhatian dan juga bisa direalisasikan, karena memang kalaupun akhirnya kursi itu akhirnya terkonversi menjadi suara, ya maka akan dengan mudah sebetulnya Bang Basam ini memenangkan pertarungan gitu. Ya, tapi kalau yang Mbak Titi lihat sebetulnya bagaimana dari berbagai contoh pilkada sebelumnya ataupun juga dari beberapa contoh yang lain, bisa jadi mungkin di negara lain, apakah memang para milenial yang terpilih ini bisa berhasil merealisasikan janjinya dan orientasi kebijakannya terhadap para pemuda segenerasinya gitu? Ya, justru di sana ya ujian para milenial ini di kontestasi pilkada kita. Sesungguhnya dia bukan hanya membawa interest atau kepentingan politik pribadi, tetapi ada edukasi politik yang sebenarnya itu menjadi pembelajaran bagi publik. Kalau misalnya orang-orang muda ini mampu menunjukkan kepemimpinan yang berprestasi, maka dia akan membuka cakrawala yang luar biasa bagi para milenial di Indonesia, bahwa kepemimpinan milenial itu sangat menjanjikan gitu ya. Jadi dimensi pendidikan politik ini yang harus betul-betul menurut saya dijaga oleh para milenial yang mampu mengakses kekuasaan. Karena kalau kelompok milenial itu mendapatkan figur yang tepat dan mereka teryakinkan bahwa kekuasaan itu inklusif, kekuasaan itu bukan hanya untuk yang tua-tua saja, maka kita akan menghadapi dinamika politik yang sangat luar biasa. Dan di dalam konteks global sekarang ini memang eranya kepemimpinan muda. Oke lah, kita sebut saja misalnya Macron ya di Prancis. Lalu kemudian bertambahnya banyak sekali anggota DPR berusia di bawah 30 dan di bawah 40 saat ini di parlemen kita. Tetapi kan itu saja tidak cukup. Bagaimana kemudian kehadiran ini memberi makna? Kehadiran ini kemudian memberi ruang akses kepada anak-anak muda lain untuk mendapatkan hal yang sama. Jadi ketika misalnya ada seorang anak muda berada di dalam kapasitas kekuasaan, maka sebenarnya menjadi tantangan besar bagi si anak muda itu adalah untuk memberikan akses yang sama bagi banyak anak muda lainnya yang bisa jadi tidak memiliki akses, menghadapi kendala karena misalnya marginalisasi. Sebut saja anak muda itu kan bukan kelompok tunggal ya, ada anak muda disabilitas, ada anak muda di pedalaman atau rural begitu, ada anak muda bagian dari kelompok miskin. Nah, orang-orang seperti Pak Basam ketika misalnya nanti, atau Bang Basam ya panggilnya, menjadi pemimpin dan kemudian mampu mengakses kekuasaan, maka ruang-ruang itu yang juga mestinya diharapkan bisa dia berikan kepada lebih banyak anak muda lain. Nah, itu tantangannya Mas Ai, dan terakhir mungkin perlu difasilitasi melalui visi misi program yang Pak Basam tawarkan kepada publik sehingga bisa terlihat keberpihakannya begitu. Baik, Bang Basam bisa langsung menjawab tuh kira-kira tantangan dari Mbak Titi tentang masalah akses, keberpihakan, bagaimana mendorong anak muda ini bisa maju dan melihat anak muda bukan hanya dalam konteks misalnya muda saja, tapi keragaman kebutuhannya, ada yang di pedalaman, ada yang disabilitas dan sebagainya. Silakan Bang Basam. Ya, memang kalau kita lihat dari demokrasi kita di Halmahera Selatan, kepulauan ya, dengan posisi akses yang begitu luas, ya dengan laut yang berkisar sekitar 78%, memang akses pendidikan ini memang sangat berat, terutama di daerah-daerah kepulauan yang terpencil.
Itu menjadi concern kami, bagaimana ke depan akses pendidikan itu bisa lebih kita tekankan lagi lebih luas sampai ke daerah-daerah pelosok, ditunjang dengan infrastruktur yang lebih memadai. Sebagaimana yang kita ketahui saat ini ketika pandemi, kemudian sekolah yang bertatap muka sudah dihentikan, maka proses belajar mengajar dengan digital itu sangat penting. Tapi kemudian di daerah kami, karena akses yang begitu sulit, terutama akses digital, maka terjadi stagnasi di situ, sehingga pelajar-pelajar yang berada di daerah-daerah pelosok tidak mendapatkan akses itu. Ke depan kami akan mengupayakan agar akses-akses itu bisa lebih luas, sehingga terjangkau kepada saudara-saudara kita yang berada di pelosok-pelosok pulau sekitar Halmahera Selatan. Baik, Itu terima mungkin, kasih Bang Basam.